perkenalkan, nama saya Titiansi. Saya angkatan 2018. Hari ini saya akan membahas mengenai soal tentang penurunan konsolidasi. Oke, di sini ada soal mengatakan hasil pengeboran tanah adalah sebagai berikut, yaitu 0 sampai dengan kedalaman 4 merupakan pasir lepas dengan gamma efektifnya sebesar 17 kN per meter kubik, dan dari kedalaman 4 sampai 6 itu merupakan pasir padat dengan G 2,66, E-nya 0,8, dan muka air tanah terletak pada kedalaman 4 meter. Lalu kedalaman 6 meter sampai dengan 10 meter merupakan lempung yang terkonsolidasi berlebih dengan OCR-nya sebesar 1,6, E-nya 1,2, G-nya 2,7, CC-nya 0,4, 2, dan CR-nya 0,24, CV-nya 4,8 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat per second, dan di bawahnya itu adalah batuan kedap air. Bangunan berat dengan pondasi pelat 8 meter kali 8 meter dibangun dengan dasar pondasi pada kedalaman 1,5 meter. Beban merata yang bekerja pada pelat sebesar Q sama dengan 400 kN per meter kuadrat. Dan di sini ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, hitung penurunan maksimum yang terjadi. Yang kedua, tentukan waktu yang akan diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi sebesar 80%, dan tentukan derajat konsolidasi dan penurunan yang terjadi setelah 2 tahun. Lalu yang ketiga, itu tentukan derajat konsolidasi dan penurunan yang terjadi selama 2 tahun jika pada tanah lempung tersebut dipasang drainase vertikal dengan diameter 40 cm, pola bujur sangkar 3,5 meter, dengan koefisien konsolidasi arah horizontal sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per second. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu hitung penurunan maksimum yang terjadi. Nah, di sini aku langsung gambar, saya langsung gambar dari soal ya, biar lebih singkat. Seperti ini. Nah, di sini kan ada lapisan pertama 1, lapisan tanah kedua, dan lapisan tanah ketiga. Untuk menentukan penurunan maksimum yang terjadi, itu kita tentuin tegangan efektifnya dan tambahan tekanan. Nah, yang langkah pertama ini, seperti yang kita lihat, yang baru diketahui gamma efektifnya ini baru lapisan yang di atas, lapisan pasir lepas. Kita masih membutuhkan lapisan pasir padat dan lempung yang terkonsolidasi. Maka kita harus mencari gamma efektifnya dengan cara, pertama kita cari gamma satnya dulu dengan rumus seperti berikut. G ditambah E per 1 tambah E dikali dengan gamma air. Nah, di soal kan sudah diketahui semua nih. G-nya berapa, E-nya berapa. Tinggal diplot masuk. Lalu gamma airnya berapa? Itu 9,8, seperti ketentuan pada umumnya. Kita ketemu sebesar 18,84. Nah, untuk mendapatkan gamma efektifnya, gamma sat dikurang dengan gamma air. Ketemu gamma efektif, yaitu 18,84 dikurang dengan 9,8 sama dengan 9,04. Oke, lapisan kedua ketemu gamma efektifnya, pasir padat. Selanjutnya, lapisan lempung terkonsolidasi. Rumusnya juga tetap sama, gamma satnya sama, G-nya yang berbeda. Kita masukin data yang ada, E sama G-nya, yaitu 1,2 dan 2,7. G-nya 2,7, E-nya 1,2, ketemu 17,37 kN per meter kubik. Untuk gamma efektifnya juga sama, yaitu gamma sat dikurang dengan gamma air. Sebesar 17,37 dikurang 9,8, hasilnya 7,57. Kita ketemu gamma efektif setiap lapisan. Lalu selanjutnya kita mencari tegangan efektifnya. Nah, atau yang biasa diberi simbol PO. Rumusnya itu H dikali gamma efektif. Oke, kita lihat. Untuk lapisan pertama kan tebalnya itu sebesar 4 meter. Lapisan kedua berarti 2 meter. Lalu lapisan ketiga itu setengah dari tebalnya. Berarti kita pakai 1/4 atau 2. Kita plot masuk, yaitu 4 dikali dengan gamma efektifnya 17, terus 2 dikali dengan gamma efektifnya 9,04, dan setengah dari tebal lempung, yaitu 2 dikali gamma efektifnya 7,57. Maka hasilnya sebesar 101,22 kN per meter kuadrat. Oke, ketemu tegangan efektifnya. Lalu kita
cari tambahan tekanan yang ada. Di sini ada beban sebesar atau Q sebesar 400 kN per meter kuadrat. Nah, dan yang ada dalam tanah itu sepanjang 1,5. Jadi untuk menempatkan kinetonya yaitu 400 beban yang tadi dikurang dengan kedalamannya 1,5 dikali dengan gamma efektifnya sebesar 17. Maka ketemu hasil 374,5 kN per meter kuadrat. Lalu untuk mencari tambahan tekanannya yaitu delta P. 8x8 ini adalah dimensi dari bangunannya. Bangunannya ada di atasnya ini 8x8 per 8 dikali dengan 6,5. 6,5 ini dari mana? Yaitu tengah-tengah dari lempung ini, lapisan lempung, sampai di atas dasar bangun. Itu 6,5-nya asalnya. Kita masukkan 8 ini dimensinya ya. Jadi sebenarnya itu 8 sebentar. Di sini 8 ditambah 6,5 dikali lagi 8 ditambah 6,5. Tapi saya singkat jadi kuadrat, sama aja. Nah, 8 kali 8 per 8 plus 6,5 kuadrat dikali dengan kinetonya. Nih. Sebesar 374,5. Hasilnya sekian. 113,998 kN per meter kuadrat. Ketemu tekanan efektif, tambahan tekanannya ketemu. Lalu kita menuju ke tekanan prakonsolidasi, yaitu rumusnya PO dikali dengan OCR-nya. OCR yang ada di soal itu sebesar 1,6. Tadi kita sudah ketemu PO-nya berapa? PO-nya ada di sini. Sebesar 101,22. Tinggal masukkan rumus. Ketemu hasil 952 kN meter kuadrat. Ketemu hasil sekian. Nah, dari hasil ketiga ini, kita bisa menentukan besarnya penurunan yang terjadi dengan mengikuti syarat yang ada. Nih, di sini kalau kita menjumlahkan PO ditambah dengan delta P-nya kita, itu akan lebih besar dari si PC ini. Maka kita menggunakan rumus tersebut, rumus yang ini. Yaitu S sama dengan CR per 1 tambah E H log PC per PO ditambah CC per 1 tambah E H log PO tambah delta P per PC. CR kita diketahui ada di soal. Ini CR-nya berapa? CR-nya 0,24, CC-nya 0,42. Kita tinggal ngupload masuk rumus. H ini apa? H ini adalah ketebalan lempung. Ketebalan lempung yang terkonsolidasi, yaitu 4. Dari 6 sampai 10. 4 meter. Lalu selanjutnya setelah kita masukkan semuanya, kita plot masuk ke dalam rumus, ketemu hasil sebesar 0,83 meter atau 18,3 cm. Inilah penurunan maksimumnya. Oke. Yang A clear. Selanjutnya kita ke B. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi sebesar 80 derajat. 80%, maaf. 80%. Diketahui UV-nya 80%. Ini. UV-nya 80% dan dia lebih besar dari 60%. Nah, ketika dia lebih besar dari 60%, maka rumus yang akan kita pakai itu adalah ini untuk mencari TV-nya. Lalu bagaimana jika lebih kecil dari 60%? Rumusnya itu beda lagi. Referensi saya itu dari buku Bu Sumi. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil dari 60%, maka rumusnya itu sama dengan TV sama dengan Pi per 4
dikali dengan UV kuadrat. Nah, ini rumus jika UV-nya kita, UV yang diketahui atau derajat konsolidasi yang kita diketahui itu lebih kecil dari 60%. Oke, lanjut. Ini kita udah diketahui UV-nya berapa, 0,8. Tinggal ngeplot masuk rumus dan ketemu hasil 0,567. Ini adalah TV-nya kita. Lalu yang ditanyakan itu waktu ketika UV-nya 80%. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ada di sini, di samping ini. Ini adalah rumus awal dari CV, tapi saya masukin jadi T. T80 sama dengan berarti TV yang kita dapat tadi 0,567. D-nya itu 4. Jadi D ini juga ada persyaratan selain. D itu sama dengan H apabila satu arah. Satu arah gimana maksudnya? Jadi di bawahnya adalah batuan kedap air. Berarti dapat disimpulkan bahwa soal kita ini adalah soal, jika dilihat dari gambar, di bawah sini itu kedap air. Jadi airnya tidak mungkin turun. Dia hanya ke atas. Makanya dia satu arah. Kapan dia dua arah? Kalau misalnya di bawah sini adalah pasir, otomatis airnya bisa ke bawah, airnya bisa ke atas. Makanya dia bisa dua arah. Tapi karena soal kita kedap air di bawahnya, makanya dia hanya satu arah. Oke. Next. Makanya kita pakai D sama dengan H. Kalau misalnya dia dua arah, berarti D-nya itu sama dengan H/2. Oke. Masukkan D-nya sama dengan H. H kita tadi itu 4. 4 pangkat 2 per 4,8 dikali 10 pangkat min 8. CV yang ada di soal. Sudah diketahui di soal. CV sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 8. Dikali dengan 3.600 detik dikali 24 hari dikali 3 selama 1 tahun. Maka hasil yang kita dapat itu sebesar 60 tahun. Berarti saat derajat konsolidasinya 80%, penurunannya itu 6 tahun, selama 6 tahun. Oke, B clear. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentukan derajat konsolidasi dan penurunan yang terjadi setelah 2 tahun. Berarti setelah 2 tahun, derajat konsolidasinya berapa? Penurunannya sebesar apa? Nah, yang pertama kita tentukan TV-nya. TV-nya yaitu CV dikali T per D kuadrat, sama dengan rumus seperti ini. Hanya dibalik saja. Kita masukkan CV-nya sesuai soal, 4,8 dikali 10 pangkat min 8 dikali dengan T-nya 2 tahun, dikali 360 hari, dikali 24 jam, dikali 3.600 detik, per D-nya 4 kuadrat. Hasilnya itu sebesar ini, 0,189. Nah, hasil ini kita plot masuk ke dalam tabel berikut yang ada di samping ini. Ini kita lihat, TV-nya itu berarti dia berada di sekitaran ini. Nah, berarti antara 40 derajat, 40% sampai 50%. Nah, otomatis UV-nya kita, UV yang akan kita dapatkan berarti dia lebih kecil dari 60. Makanya saat mencari UV, rumus yang kita pakai itu ini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya UV-nya lebih kecil dari 60%, maka kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini. Oke. Masukkan. Berarti 4 per Pi dikali dengan TV-nya. Hasilnya 0,49 atau 49
Jadi besar derajat konsolidasinya selama 2 tahun itu 49%. Lalu berapa penurunannya? Penurunannya sisa UV ini kita kali dengan hasil kita yang di nomor 1 tadi, yaitu penurunan maksimumnya. Penurunan maksimumnya tadi 18,3. Jadi sisa UV dikali dengan 18,3, penurunan selama 2 tahun itu sebesar 9 cm atau 8,98 cm. Clear. Selanjutnya nomor terakhir. Pertanyaan yang terakhir yaitu tentukan derajat konsolidasi dan penurunan yang terjadi selama 2 tahun jika pada tanah lempung tersebut dipasang drainase vertikal. Diameternya 40 cm, pola bujur sangkar. Ingat bujur sangkar, syaratnya beda, dengan koefisien konsolidasi arah horizontal. CH-nya 2 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per second. Oke, aku gambarin di sini. Ini drainase vertikalnya. D-nya tadi 40 cm, berarti jari-jarinya itu sebesar 20 cm, yaitu 40 dibagi 2. Lalu R-nya atau jari-jari pengaruhnya itu, karena dia bujur sangkar, kita pakai rumus 0,564 dikali dengan A. A-nya itu apa? A-nya itu yang ini. Bujur sangkar sebesar 3,5 meter. Kita masukkan hasil dari R ini, R besar ini, sebesar 1,974 meter. Oke. Lalu kita mencari perbandingan antara jari-jari pengaruh dan jari-jari drainase vertikal, yaitu 1,974 per 0,2 itu sebesar 9,87. Ini adalah perbandingannya. Nah, sekarang kita akan mencari TV-nya. Di soal kita sudah diberi data CH sebesar apa. Jadi kita sisa membalik ke rumus ini menjadi TV yang ditanyakan. Jadi TV sama dengan CH per CH dikali T per 2R kuadrat. CH-nya diketahui, dimasukin plot. T-nya 2 tahun dikali dengan hari, dikali dengan jamnya, dikali dengan detik. Terus R-nya 2 dikali R 1,974 pangkat 2, hasilnya 0,81. PV ketemu. Nah, di soal kita ditanya lagi derajat konsolidasinya. Untuk menuju derajat konsolidasi, kita sudah ketemu TV. Jadi kita pakai rumus UV sama dengan 1 kurang E pangkat min 8 TV per Y. Y-nya ini kita cari dulu. Nah, dengan rumus ini. Rumus berikut sebagai berikut, yaitu N kuadrat kali ln N per N kuadrat min 1 dikurang 3N kuadrat min 1 per 4N kuadrat. Kita plot nilai N tadi itu 9,87. Kita sisa plot masuk ke dalam rumus. Masukkan. Kita ketemu hasil 1,566. Lalu 1,566 ini kita masukkan kembali ke rumus ini, yaitu UV sama dengan 1 dikurang E pangkat min 8 dikali 0,81 per 1,566, hasilnya 0,984 atau sekitar 98. Nah, kita bakalan mencari U-gabungan antara vertikal dan horizontalnya. Dengan rumus 1 min U-gabungan sama dengan 1 dikurang UV dikali 1 dikurang UR. UR yang ini ya, sama aja. Tapi ini radial. Makanya saya kasih R biar tidak tertukar. U-gabungannya berarti sama dengan 1 dikurang 0,49 dikali 1 dikurang 0,984. Maka ketemu U-gabungannya sebesar 0,99 atau sekitar 99%.
hampir 100%-nya, itu adalah derajat konsolidasi gabungan dari yang ditanyakan di pertanyaan ini. Lalu ini juga masih tanya, besar penurunannya. Besar penurunannya berarti 0,99 ini kita kali dengan penurunan maksimumnya, yaitu 18,3. Jadi besar penurunannya adalah 18,117 cm jika ada drainase vertikalnya. Sekian dari pembahasan soal hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.